Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Nurbaiti dari Prodi Manajemen kelas K semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Pancasila. Konsep dasar Pancasila umumnya dirumuskan dari keyakinan dan pandangan hidup, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun dari filsafat hidup. Ideologi biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku bagi manusia di mana saja. Ideologi berdasarkan filsafat hidup biasanya berlaku untuk partai politik, kelas masyarakat, atau bangsa bersangkutan. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, pemikiran, khayalan, konsep, keyakinan, dan logos yang berarti umumnya atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan ilmu tentang keyakinan atau gagasan. Ideologi bangsa adalah suatu yang berfungsi sebagai pasangan hidup dan petunjuk semua kegiatan hidup dan penghidupan suatu bangsa di sebagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Ideologi merupakan kesepakatan bangsa yang harus dijiwai dan merupakan pancaran hidup bangsa yang bersangkutan. Ideologi diperlukan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negara, karena tanpa kesepakatan bersama, mustahil tujuan mengubah harapan dan cita-cita negara dapat menjadi kenyataan. Dapat dikatakan, ideologi mencakup pandangan hidup yang disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan sudah menjadi milik kelompok atau bangsa tertentu. Dalam ideologi terkandung 3 komponen dasar, yaitu 1. Keyakinan hidup, yaitu konsep yang menyeluruh tentang kehidupan dan alam semesta. Konsepsi ini membuat keyakinan dasar, yaitu menyangkut hakikat diri pribadi, hubungan diri pribadi dengan sesama, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. 2. Tujuan hidup, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan. 3. Cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup, termasuk juga di dalam berbagai macam institusi atau lembaga, program aksi, dan sebagainya. Pancasila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu ideologi. Unsur keyakinan hidup dalam Pancasila tercermin pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia merumuskan tujuan hidup dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup yang sangat mulia ini tentunya harus diperjuangkan dengan segala pengorbanan, dengan cara-cara yang efektif. Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan sila kelima adalah melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini tercermin makna demokrasi. Dengan prinsip demokrasi, tujuan hidup bangsa dan negara akan berusaha untuk diwujudkan. Tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara itu digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mempunyai 2 pengertian pokok, yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara dapat berupa falsafah yang dapat merangkum dan menyimpulkan pandangan hidup, nilai-nilai, dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh, serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan, atau rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan fondasi yang kuat dan kokoh itu, di atasnya didirikan bangunan negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rajiman Wijayadiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin dan Mr. Soepomo menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pendiri bangsa memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah bangsa. Nilai-nilai luhur Pancasila inilah yang pada gilirannya akan menjadi pedoman, patokan, dan landasan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar dan tonggak bagi segala peraturan perundang-undangan negara, serta berbagai peraturan yang lain mengatur berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Pancasila menjadi sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang dibuat dengan terciptanya ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan kehidupan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai dasar negara atau disebut juga dengan falsafah negara atau ideologi negara berarti Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan menyelenggarakan negara. Hal ini bahwa mengkonsekuensi segala yang ada dalam negara harus taat atas dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu pula semua hukum atau peraturan yang berlaku dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.